atau tempat-tempat yang notabene pada awalnya adalah kekurangan air. Jadi ketika musim panen kekurangan air, maka kawan-kawan kita melakukannya dengan pengolahan kering atau dry process, yang pada prakteknya di pasaran dikenal dengan natural process. Ini yang berkembang sampai saat ini, bahkan di negara-negara yang ketika panen sumber airnya banyak pun, karena tren pasar juga makin naik, maka natural process pun banyak dilakukan. Selain karena mudah tentunya, belum menggunakan air, juga tren pasar hari ini mulai naik karena ada beberapa kompetisi yang pada awalnya tidak mempertandingkan proses ini, pada akhirnya sekarang malah ramai gitu. Dulu KKSI nggak pernah ada kompetisi natural gitu kan, sekarang udah masuk ke natural, kelas natural ada, selain daripada kelas pengolahan basah. Terus juga kemarin coy juga ada naturalnya gitu. Ini artinya apa? Respon pasar kepada kopi itu semakin hari semakin bagus gitu. Maka bagi prosesor pun ini peluang besar, karena ya walaupun di daerah basah, ketika memang pasar memerlukan natural, kita hajar saja. Tentunya kalau SOP yang ada kan natural seperti biasa gitu. Detik merah, terus juga perambangan, memisahkan antara ceri yang terapung atau kopi gelondongan yang terapung sama yang tenggelam. Tentunya yang tenggelam kita proses secara terpisah dengan yang terapung. Sekali terpisah maka tidak akan ketemu selama-lamanya, begitu. Terus mengenai ini yang honey proses ya, seperti biasa. Kalau di sini natural disebutnya kopi apa Pak Alif di Bupri ini? Natural itu. Kalau brand di Bupri itu jenisnya apa? Varian produknya natural itu namanya apa? Tulen. Ini kan ada kopi tulen, ada kopi sidik ya. Nah ini kalau natural di Bupri Kopi ini namanya kopi tulen. Ya. Kopi tulen ya. Jadi prosesnya seperti biasa, kita rambang, kita yang ketik merah itu ya, kita rambang, kita jemur sampai dengan kadar air 12 atau 13% di penjemuran. Ya. Jadi untuk natural proses di kopi Bupri ini dinamakan dengan kopi tulen. Dan kebetulan ini sambil ngopi ya, mohon maaf ya para pemirsa, karena ini di studio kopi Bupri ya, saya terpaksa harus sambil minum kopi. Iya, harus. Operator izin saya ngopi dulu ya. Iya, harus. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Ini hasil petani kopi Jawa Barat memang keren-keren lah gitu ya. Semoga dicintai juga sama para pecinta kopi di Nusantara. Amin. Jadi itulah kopi tulen itulah natural proses. Dalam proses pengolahannya, kecuali perambangan, tidak menggunakan air. Dijemur sampai dengan kadar air 12-13% di penjemuran. Di Bupri Kopi hari ini sudah menggunakan greenhouse ya. Jadi tidak langsung gitu tapi udah menggunakan greenhouse, sehingga ya musim hujan pun saat ini beliau sudah proses gitu. Lanjut setelah dikeringkan dengan kulitnya, nanti masuk ke dalam proses haler, yaitu pengupasan kulit kering ya. Pengupasan kulit kering, nanti setelah itu adalah sortasi memisahkan mana defect, mana kopi yang bagus ya. Terus juga nanti ada grading, yang size-nya kecil, yang medium, sedang dan besar dipisahkan. Baru nanti packaging dan dikirim ke para pencinta kopi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya honey. Honey ini sebutnya semi natural karena pada prosesnya tidak menggunakan air ya, tidak menggunakan air ya. Setelah kawan-kawan apakah ini mau menyebutnya sebagai bagian daripada dry proses ataupun ya silahkan lah. Kita hari ini terbuka untuk diskusi. Selama ini di Bupri tidak menggunakan air dalam proses honey itu, jadi hanya proses perambangan saja. Perambangan sebagaimana yang dilakukan dalam proses natural.
misalkan mana buah kopi yang terapung sama yang tenggelam. Yang terapung itu terindikasi adalah bijinya kopong atau terkena serangan namanya broka atau penggeret buah kopi, sehingga ada kemungkinan satu bijinya kosong, satu biji berisi. Nah, walaupun satu bijinya berisi, tetap dia akan terapung. Nah, ini di natural dan juga di honey sama ada perambangan juga. Jadi setelah dirambang baru diproses di pulper, dikupas kulit basah, ya. Dan setelah itu langsung dijemur. Itulah proses. Adapun rentetan kedepannya sama seperti proses daripada natural. Setelah dikupas kulit, dipisahkan antara kulit buah dengan gabah yang berisi kopi, langsung dijemur gabahnya sampai dengan kadar air 12-13%. Setelah itu sama, nanti ada color, grading, sortasi dan juga packaging. Itulah untuk honey process. Dan di sini di Bukri Kopi untuk honey process namanya adalah Pulen. kopi pulen. Ya, kopi pulen yang ini ya. Oh, yang ini ya. Jadi ini namanya kopi pulen, ya. Kenapa dinamakan pulen? Karena memang tipikal honey-nya di sini tuh memiliki body yang smooth dan juga manisnya yang dominan. Asidnya agak rendah karena memang di sini kebanyakan dari pegunungan Malabar, lereng Puntang dan lereng daripada Haruman, blok Haruman dan blok Puntang. Jadi ini masih Bukri Kopi ini masuk ke dalam komplek pegunungan Malabar. Jadi originnya masih origin Malabar, terus dominannya adalah di blok Puntang dan juga Haruman, ya. Ini pulen, ya. Jadi kopi pulen salah satu varian produk dari kopi Bukri untuk honey proses, ya, honey proses. Selanjutnya kawan-kawan jangan lupa ngopi dulu, ya. Mantap, Pak. Aduh, mantap, segar kalau hujan-hujan gini ditemani Bukri. Cuman nih saya nggak ada pisang gorengnya gitu ya. Atau pisang goreng atau singkong goreng. Pak, ini tidak berencana, Pak. Oh, tidak berencana ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti bisa direncanakan. Iya, ini mah dadakan. Ya, siap begitu, saudara-saudara, untuk honey proses, dan kita namakan dengan kopi pulen, ya, di Bukri itu. Selanjutnya ada yang namanya dengan wet process atau pengolahan basah. Namanya juga pengolahan basah, tentunya ini menggunakan air, ya, washing, ya. Nah, pada umumnya kita terbagi dua untuk pengolahan basah itu. Ada wet process dry hull, jadi olah basah giling kering. Nah, olah basah giling kering ini adalah ketika kopi sudah dirambang cerinya atau pelondong basahnya, lantas di pulper atau kupas kulit sebagaimana proses honey. Namun setelah itu untuk wet process dry hull ini atau olah basah giling kering ini difermentasi. Nah, difermentasi, proses fermentasinya bisa dua metode. Ada yang proses fermentasi kering atau semi wash, juga ada proses fermentasi basah, full wash. Kenapa? Karena ya tergantung pasar yang kita bidik dan juga respon pasar yang dominan, itu yang kita lakukan prosesnya. Jadi olah basah giling giling kering itu bisa ada yang semi wash, bisa juga ada yang full wash, tergantung daripada metode fermentasinya. Kalau dia fermentasinya di karung, tidak dicampur dengan air atau di tong-tong gitu kan, tanpa dengan air, tidak full wash, tidak full washing, selama fermentasi itu bisa 24 jam, bisa 36 jam, 48 jam, itu bisa dikategorikan olah basah giling kering semi wash atau olah basah giling kering fermentasi kering. Nah, jadi dibiarkan si lendir atau ya kandungan yang terkupas ketika proses pulper itu mengucur, ya, turun ke bawah gitu kan. Nah, besoknya atau 36 jam ke depan, 24 jam ke depan atau 48 jam, ini gimana prosesor, baru dicuci bersih atau dibersihkan sehingga si gabah ini benar-benar kesat gitu kan. Setelah itu baru
jemur. Nah, jemur selama rata-rata antara 10 sampai dengan 15 hari, gimana cuaca aja, sampai dengan kadar air 12 sampai 13%. Kedepannya sama seperti proses natural, hal ini semuanya adalah setelah di color atau dikupas kulit kering, ada proses grading, sortasi, dan juga packaging. Itu yang semi wash. Nah, ini yang olah basah giling kering full wash. Jadi ketika si gabah kopi ini sudah menjadi gabah, dia dimasukkan tong biasanya atau bak fermentasi. Dan ini misalnya diberikan air, direndam. Ya, direndam setinggi permukaan daripada gabah tersebut. Dan biasanya para prosesor itu membuang air fermentasinya per 6 jam rata-rata. Jadi kalau misalkan dia fermentasi 24 jam, rata-rata ya per 6 jam diganti airnya. Ya. Terus juga ada yang 48 jam, ya sama. Jadi tidak total direndam semuanya selama itu, tapi ada pergantian air selama per 6 jam. Ini full wash. Jadi sekali lagi, dalam olah basah giling kering juga akan ditemui full wash, juga akan ditemui semi wash. Nah, tergantung dia metode fermentasinya seperti apa. Nah, tentunya ini agak sedikit beda dengan pemahaman pasar. Karena pasar itu sudah mengatakan bahwa yang namanya olah basah giling kering itu full wash. Itu belum tentu kalau menurut saya. Kenapa? Karena tergantung juga dia metode fermentasi gabahnya seperti apa. Fermentasi kering kah atau fermentasi basah? Full direndam oleh air. Itu yang olah basah giling kering. Ya. Nah, selanjutnya dalam pengolahan basah atau wet process juga ada temuin namanya olah basah giling basah. Nah, ini ya, jadi si kopi ketika sudah datang dari kebun, petik merah atau dipisahkan yang agak kurang matangnya, lantas di rambang seperti biasa, yang tenggelam sama yang terapung dipisah, baru ada namanya proses pulper, pengupasan kulit buah. Setelah pengupasan kulit buah sudah menjadi gabah basah, difermentasi. Nah, fermentasinya bisa dua metode seperti yang ada dalam olah basah giling kering. Bisa metode kering, ya, disimpan dalam karung atau tong tanpa dengan air, atau dengan direndam total dengan air. Nah, dalam olah basah giling basah ini, ketika kopi sudah difermentasi selama 24 jam kah, 36 jam kah, 48 jam kah, itu dijemur atau diangin-angin kurang lebih selama 6 jam, atau kadar air, atau ya 3 hari penjemuran kalau cuaca kurang bagus. Itu biasanya dijemur sampai dengan kadar air 30 sampai dengan 40%. Atau di para prosesor biasanya di kepal begini, dan ini tidak ada yang nempel di kulit telapak tangan, itu udah layak di kupas kulit, ya. Itu namanya haler, ya. Nah, setelah dikupas kulit dalam kondisi 30 sampai 40% kadar air, itu dijemur kembali. Dijemur kembali dalam bentuk green bean, tapi masih belum kering. Nah, ini dijemur sampai dengan kadar air 12 sampai dengan 13%, atau kurang lebih 7 hari di sini, Pak, kering. Kalau udah green bean tergantung cuaca. 3 sampai 7 hari, ya. Ya. Nah, antara 3 sampai dengan 7 hari. Itulah yang namanya proses olah basah giling basah atau wet process, wet pull. Ya, dan juga sama dalam olah basah giling basah juga ditemui namanya ada yang full wash, ada yang semi wash, tergantung kepada metode fermentasi yang dilakukan ketika treatment di gabahnya tersebut. Dan di Bupri namanya untuk olah basah giling basah itu namanya kopi apa, Pak, di sini? Yang full wash itu yang lekok. Oh, ini lekok. Iya. Nah, ini lekok, ini yang olah basah giling kering. Ini adalah kopi lekok, karena memang karamelnya kuat sekali dan juga ya manis gitu ya. Ini namanya kopi lekok di Bupri itu. Dia prosesnya adalah olah basah giling kering, ya. Kalau untuk kopi olah basah giling basah di Bupri dinamakan dengan
apa Pak di sini? Kopi sidik. Kopi sidik ya, ini kopi sidik ya. Ya. Sidik benar-benar kopi ini yang mungkin karena tren pasar hari ini untuk ekspor dari Kabupaten Bandung ini rata-rata dibuat olah basah giling basah ya. Penyerapannya luar biasa, ribuan ton untuk ekspor ke luar dari Kabupaten Bandung dengan olah basah giling basah ini. Dan di Bupri namanya adalah kopi sidik ya. Kopi sidik. Selamat menikmati seluruh pecinta kopi di seluruh Nusantara. Dan ini ada satu varian produk lagi dari kopi Bupri, namanya kopi kalem. Ini proses apa Pak ini si kalem ini? Wine proses. Ini natural fermentasi atau Ya. yang lebih dikenal dengan wine proses ya. Ini yang hari ini sedang tren di nasional juga, permintaannya sangat tinggi ya di retail, di kedai-kedai. Ini kopi kalem ya, Bupri kopi kalem dengan jenis prosesnya adalah wine proses atau natural fermentasi. Begitulah proses. Dan yang ini yang terakhir namanya kopi cenghar. Ya. Ini cenghar ini kopi apa Pak? Robusta, Pak. Robusta. Ini Robusta Jawa Barat ya. Yang ini unik kopi Jawa Barat ini yang Robusta. Kenapa? Karena ditanam di atas 800 mdpl sehingga masa panennya itu sesudah beres panen Arabica baru dia akan panen kopi Robusta. Maka ada sedikit acid dan juga walaupun tipis gitu ya, acid coklat terus juga karamelnya dan ya memang unik lah ya. Dan ini menjadi buruan para pencinta kopi yang di seluruh Nusantara. Ini cenghar ya, kopi cenghar bikin melek semalaman gitu ya. Ya, buat sopir, Pak. Buat sopir, para ya driver yang suka ya di aktivitas malam lah, ini sangat cocok sekali dengan kopi cenghar itu. Ya. Ya demikianlah sedikit penjelasan singkat mengenai proses yang dilakukan di Bupri Kopi. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang jelas, kita bisa diselesaikan dengan sambil ngopi atau ada komen dan sebagainya bisa di sini kita masukin komen-komennya, sampaikan, dan kami dari Kopi Bupri akan senantiasa menjawab sesuai dengan kemampuan kami tentunya, karena kopi itu ada untuk bahan diskusi selanjutnya. Demikian para pencinta kopi Bupri seluruh Nusantara, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Salam kopi Indonesia, panjang umur kopi Indonesia. Amin. Demikian. Kopi dulu, Pak. Karena diambil dengan kopi, YouTube dengan kopi. Semoga kita semua sehat selalu. Aduh, kopi Bupri. Seperti apa, Pak? Lekoh pisan ini. Lekoh pisan, pokoknya manis. Berarti puas ya, Pak, kalau lekoh ya? Iya, ini puas ini. Demikian saudara semuanya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.